Martial Peak Bab 840 Bocah Bau, kamu punya prospek bagus. Jika Yan Zi pernah ke Nine Heaven Holy Land atau pernah bertemu dengan Tuan Suci Tua, dia akan segera mengenali kedua keterampilan marsial ini. Rantai surga dan tombak penghukum surgawi. Dua dari keterampilan ilahi 9 surga. Yang pertama tidak hanya mampu mengikat fisik tetapi juga jiwa spiritual, sementara tombak penghukum surgawi tidak tertandingi dalam hal potensi pembunuhan. Yan Zi tidak tahu betapa menakutkannya kedua keterampilan ilahi ini, dan karena itu tidak cukup memperhatikan rantai surgawi yang memenjarakan di sekitarnya. Ketika dia secara tidak sengaja menyentuhnya, jiwanya tersentak menyebabkan pikirannya menjadi redup dan gerakannya menjadi lamban. Terikat oleh rantai dan dikejar oleh tombak, Yan Zi segera menemukan dirinya dalam kesulitan yang berbahaya. Yan Zi terus bergerak tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari pengepungan ini dan mulai menjadi cemas. Sama seperti Yan Zi merasa tertekan, naga emas yang sekarang menyusup sekali lagi mengambil tindakan, mengirimkan seberkas energi emas panas yang membara. Yan Zi berteriak saat dia dengan cepat mendorong trukinya untuk melawan. Dalam sekejap pertahanan truki Yan Zi yang dibangun dengan tergesa-gesa dihancurkan dan meledak. Dua cakar naga emas tiba-tiba terentang, menembus kedua sisi dari dada Yan Zi dan segera mulai mencabik ke arah yang berlawanan. Mata Yan Zi menjadi merah saat dia merasakan aura kematian mendekat, memahami bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari bencana ini dan berteriak, jangan berpikir akan semudah itu. Dengan gila-gilaan mendorong trukinya, Yan Zi menghilangkan semua pertahanan dan mengirimkan serangan-serangan ke arah naga emas. Tampaknya sudah menghabiskan semua energinya dalam serangan putus asa terakhir ini, Yan Zi mencibir sebelum auranya tiba-tiba mengempis dan tubuhnya kehilangan semua kekuatan. Darah merah gelap bercampur dengan cahaya berwarna keemasan menyembur di mana-mana saat raungan naga yang memekakkan telinga bergema di seluruh langit. Asteris Hua Asteris. Tubuh Yan Zi robek menjadi dua dan darah serta organnya berceceran. Pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Para pembudidaya yang mendengar raungan naga yang menggelegar mendongak tepat pada saat di mana melihat tampilan berdarah ini. Master Sekte sudah mati. Para master dari surga Gua Neter beku menatap dengan bodoh ke arah daging dan darah yang tersebar jatuh dari atas, semuanya langsung menjadi linglung, seolah-olah mereka tidak bisa menerima hasil seperti itu. Kurang dari 1 jam yang lalu, Yan Zi tanpa rasa takut memimpin mereka untuk menyerang Istana Naga Phoenix, menyatakan bahwa mereka akan menangkap bocah yang sudah memperoleh warisan Kaisar Naga dan membawanya kembali ke surga Gua Neter beku untuk dimanfaatkan demi keuntungan mereka sendiri. Tapi sekarang, Yan Zi benar-benar sudah terkoyak menjadi dua oleh naga emas yang tiba-tiba muncul. Seorang master yang sudah mencapai alam Sein sebenarnya sudah mati dengan sangat menyedihkan. Di seluruh alam Tong Xuan, tidak banyak master yang mencapai ketinggian seperti itu, dan masing-masing dari mereka sudah berkultivasi dengan tekun setidaknya selama 1 atau 200 tahun untuk memiliki pencapaian seperti itu. Masing-masing master ini memiliki metode yang mengejutkan dan kemampuan yang sangat tinggi, belum lagi berbagai kartu penyelamat nyawa, jadi selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit master alam Sein yang benar-benar mati dalam pertempuran. Setidaknya, tidak ada pembudidaya dari Istana Naga Phoenix atau surga Gua Neter beku yang pernah melihatnya di depan mata mereka. Tapi sekarang, pemandangan seperti itu yang sulit untuk dipahami terjadi di depan mereka. Hanya ada 2 master alam Sein di surga Gua Neter beku, salah satu darinya baru saja mati, dan yang lainnya saat ini sedang ditekan oleh master istana dari Istana Naga Phoenix. Melihat ini, para master dari surga Gua Neter beku semuanya kehilangan semangat juang mereka, menyebabkan momentum mereka anjlok. Naga emas sepanjang belasan meter mengeluarkan raungan besar lainnya ke arah surga, tampaknya melepaskan rasa sakit dari luka-lukanya sambil juga menunjukkan kekuatannya. Wajah Bai Jingchu menjadi pucat pasi dan tidak lagi berani untuk terus melawan Chen Zhou. Meskipun dia dan Yan Zi sama-sama adalah Master Alam Sein Orde pertama, dia masih agak lebih lemah dari Yan Zi. Menyaksikan Yan Zi dibunuh oleh naga emas, Bai Jingchu mengerti dia tidak memiliki kesempatan untuk menang di sini. Mundur. Bai Jingchu berteriak buru-buru mundur dari pertarungannya sebelum berbalik dan melarikan diri. Kamu pikir Istana Naga Phoenix aku adalah tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesukamu. Chen Zhou mencibir, mengejar Bai Jingchu dan mengirimkan tebasan yang kuat. Darah memercik dan Bai Jingchu menghilang ke kejauhan, meninggalkan salah satu lengannya yang segera meledak menjadi kabut berdarah.
Chen Zhou berhenti, membatalkan pengejarannya saat dia terengah-engah. Dia telah menderita beberapa luka kecil sebelumnya tetapi karena kemunculan kekuatan Kaisar Naga, dia telah mendorong rasa sakit dan bertarung terus, sekarang dia adalah anak panah di akhir penerbangannya. Para master dari surga Gua Neter beku yang tersisa melihat Bai Jingchu melarikan diri dan tidak lagi berani untuk tetap tinggal, semuanya panik saat mereka bergegas pergi seperti sekawanan anjing liar. Tidak sampai saat ini Chen Zhou punya waktu untuk melihat dengan baik naga emas yang melambangkan Kaisar Naga, tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam dan serius saat dia menatapnya. Namun, Chen Zhou memperhatikan sesuatu yang aneh. Setelah naga emas mencabik Yan Zi menjadi dua, dia menjadi tidak bergerak, dan sepasang mata besarnya menunjukkan pandangan yang bijaksana, seolah-olah dia merenungkan pertempuran yang baru saja dilakukannya, mencerna wawasan yang diperolehnya. Menggelengkan kepalanya, Chen Zhou meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya berpikir terlalu banyak. Sesaat kemudian, naga emas bergerak lagi, berubah menjadi aliran cahaya keemasan saat melesat ke arah Sun Yu lalu menghilang secara misterius. Pada saat yang sama lingkaran cahaya yang melindungi Sun Yu dan Ling Jian juga memudar. Chen Zhou menyesuaikan ekspresinya dan dengan cepat menyeret tubuhnya yang lelah mendekat ke arah Sun Yu. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Sun Yu dengan hormat menangkupkan tinjunya dan membungkuk, "Selamat Master Istana." Ling Jian juga buru-buru memberi hormat. Chen Zhou tertawa terbahak-bahak, "Kamu tidak perlu bersikap begitu rendah hati, kamu sekarang adalah Kaisar Naga dari Istana Naga Phoenixku, dan akulah yang harus memberi hormat padamu. Perilakumu yang begitu sopan hanya akan menyulitkanku." Sun Yu memasang ekspresi canggung saat dia menggaruk kepalanya, tidak tahu apa yang harus dia katakan, menyebabkan wajahnya sedikit memerah. Hanya dia yang benar-benar mengetahui kebenaran dari semua yang baru saja terjadi. Beberapa saat yang lalu, dia hanya muncul dan mengatakan beberapa kata orang yang benar-benar membunuh Yan Zi adalah senior yang, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, senior yang sudah meninggalkan artefaknya sendiri untuk melindunginya dan gurunya selama pertarungan. Chen Zhou tersenyum cerah ketika dia mengamati Sun Yu lebih menyukainya setiap saat dia berada di bawah kesan yang salah bahwa Kaisar Naga muda ini hanya bersikap rendah hati. Aku juga harus berterima kasih kepada Tuan Kaisar Naga karena sudah menyelamatkan nyawa orang yang rendah hati ini. Jika bukan karena tindakan cepat kamu, aku khawatir tinggi sudah. Wajah Chen Zhou menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih tersisa. Jika bukan karena daun perak melindunginya di saat-saat terakhir, Yu Tingyi pasti sudah dibunuh oleh Yan Zi. Bagi Chen Zhou, Yu Tingyi adalah belahan jiwanya, wanita yang berbagi hidup dan mati dengannya, masing-masing menganggap yang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Sun Yu menyelamatkan Yu Tingyi sudah mendapatkan rasa terima kasih yang tulus dari Chen Zhou. Itu hanya sesuatu yang sudah seharusnya aku lakukan. Sun Yu terus melambaikan tangannya, kecanggungan dan ketidakberdayaan yang dia rasakan semakin kuat. Melihat penampilan malu-malu pemuda itu, Chen Zhou tersenyum dan mengangguk. Kaisar Naga baru saja mengalami pertempuran yang sulit dan pasti sangat lelah. Penatua Ling, kawal Kaisar Naga kembali ke sekte sehingga dia bisa beristirahat. Aku akan tetap di sini untuk menyelesaikan proses setelah pertempuran. Baik, Ling Jian dengan cepat dan hormat menanggapi sebelum memimpin Sun Yu kembali ke Istana Naga Phoenix. Saat dia terbang ke depan, Sun Yu terus melihat sekeliling, ekspresinya sedikit membeku. Hehehehehe, Ling Jian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Guru, apa yang kamu tertawakan?" Sun Yu bertanya dengan nada bingung. "Bocah bau, kamu punya prospek bagus. Kamu benar-benar berhasil membunuh Master Alam Sein itu. Aku pikir kita akan mati kali ini." Ling Jian tidak memperlakukan Sun Yu dengan hormat seperti Chen Zhou. Bagaimanapun juga, mereka berdua memiliki hubungan guru-murid. Ling Jian pada dasarnya sudah menyaksikan Sun Yu tumbuh dari saat bayi hingga hari ini. "Guru, mari kita tidak membahas masalah ini lagi." Sun Yu tersipu. "Bagus." Ling Jian mengangguk dengan cepat sebelum bergumam dengan sungguh-sungguh, "Tapi warisan Kaisar Naga benar-benar mengejutkan. Kamu sudah bisa membunuh Master Alam Sein Orde Pertama. Jika kamu benar-benar dewasa dan menjadi Master Alam Sein, bukankah itu berarti kamu tidak tertandingi di dunia ini? Pada saat itu, Istana Naga Phoenix aku akan menjadi kekuatan paling kuat di alam Tong Xuan. Ketika hari itu tiba, sebagai gurumu aku pasti bisa mendapatkan keuntungan dari ketenaranmu."
Ling Jian pada dasarnya berbicara pada dirinya sendiri dengan suara keras, wajahnya menunjukkan kegembiraan muda yang tidak sesuai dengan usianya, seolah-olah dia sudah bisa membayangkan tampilan indah yang akan dibuka Sun Yu. Sun Yu di sisi lain hanya menundukkan kepalanya dan tetap diam saat dia terbang kembali ke sekte dengan gurunya yang tidak tahu malu. Kembali ke dalam istana naga Phoenix, suasana tegang belum memudar. Semua master dari sekte sudah pergi keluar untuk menemui musuh sehingga satu-satunya yang tersisa adalah murid muda dan pembudidaya yang lebih lemah. Setelah melihat Sun Yu dan Ling Jian kembali, orang-orang ini dengan cepat mengerumuninya dan mulai bertanya apa yang terjadi. Bahkan kemunculan tiba-tiba Sun Yu dari lembah naga sudah lama dilupakan oleh sebagian besar orang. Ling Jian segera mengambil keuntungan dari senioritasnya dan memberitahu berbagai murid untuk bubar, hanya memberitahu mereka bahwa sekte sudah memperoleh kemenangan besar dan dari dua master alam Sein dari surga Gua Neter beku, satu terbunuh sementara yang lain kehilangan lengan sebelum akhirnya melarikan diri. Murid-murid istana naga Phoenix menyeringai kecut mendengar cerita ini, tidak satupun dari mereka menganggap serius kata-kata Ling Jian. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka memahami celah kekuatan antara sekte mereka sendiri dan surga Gua Neter beku. Sisi lain memiliki dua master alam Sein sementara mereka hanya memiliki satu, bagaimana mungkin hasil seperti itu bisa terjadi? Ling Jian tidak repot-repot menjelaskan, dan hanya membawa Sun Yu kembali ke kediaman mereka berdua dan meninggalkannya. Setelah Ling Jian pergi, Sun Yu menghela nafas lega, akhirnya melemaskan sarafnya yang tegang saat dia melihat sekeliling dan berseru, "Senior, Senior Yang. Jangan berteriak, aku sudah mengikutimu sepanjang waktu." Sebuah suara yang akrab datang dari sisi Sun Yu. Sun Yu menoleh ke arah sumber suara dan dengan cepat melihat Yang Kai duduk di tempat tidur di dekatnya. Karena tidak menyadari kapan senior yang datang, Sun Yu sekali lagi terkesan dengan kemampuannya. Dengan cepat bangun, Sun Yu dengan hormat membungkuk, kemurahan hati senior yang menyelamatkan sekte aku, hari ini tidak akan pernah dilupakan oleh Sun Yu ini. Di masa depan, aku pasti akan membalas budi ini. Yang Kai hanya melambaikan tangannya dan menjawab dengan agak lesu, selama kamu tidak mengungkapkan keberadaanku tidak apa-apa. Sun Yu terkejut saat menemukan bahwa Yang Kai penuh luka dan memar, dan pakaiannya penuh dengan noda darah. Yang paling menonjol adalah luka besar di perut bagian bawah Yang Kai di mana aura dingin yang samar masih tertinggal, menyebabkan darah yang mengalir keluar dengan cepat membeku. Namun, yang paling membingungkan Sun Yu adalah cahaya berwarna emas samar yang berasal dari darah Yang Kai. Apakah senior terluka? Sun Yu bertanya dengan sedih. Hanya beberapa goresan kecil. Yang Kai menggelengkan kepalanya, selama aku istirahat sebentar luka ini tidak akan menjadi masalah. Bagaimana senior bisa terluka? Sun Yu sangat bingung. Dari awal sampai akhir, dia belum melihat Yang Kai beraksi. Semua yang dilihat bocah laki-laki itu adalah naga emas raksasa yang bertarung dengan Yan Zi. Meskipun naga emas menderita banyak luka dalam pertempuran dengan Yan Zi, apa hubungannya dengan senior Yang? Juga luka besar di perut bagian bawah senior yang berhubungan dengan luka yang diderita naga emas. Sun Yu telah melihat dengan jelas ketika Yan Zi mengembunkan semua kies ke tangannya dan menusukkannya ke posisi itu di tubuh naga emas. Bersambung.